Eh, Bayangin aja, kakaknya Justin Bieber, adiknya Ade Rai. Kalau berantem, kakaknya bisa di Smackdown. What's up guys, gue Dusan dari Korea, asli Korea, made in Korea. So, topik hari ini sebenarnya rada berat, cuma ya masih bisa di-enjoy lah. Kalau di Korea, gue itu sebenarnya kalangan menengah ke bawah. Tapi upah lumayan mencukupi buat biaya hidup sehari-hari. Dan bisa jalan-jalan kalau gue lagi ada duit ekstra. Banyak yang pikir kehidupan di Korea itu nggak sesusah dibanding di Indonesia. Orang Korea juga ada yang miskin banget, sampai susah cari makan. Kalian yang bisa makan 3 kali sehari, atau mungkin bisa pilih apa makanan yang kalian mau makan, kalian harus berterima kasih dengan situasi kalian sekarang. Dulu ada kasusnya gue pernah miskin banget sampai makan nasi tanpa lauk. Jadi nasi, air doang selama 30 hari. Dan itu pun terpaksa karena nggak ada makanan lain lagi selain itu. Tapi kalau gue pikir-pikir lagi, seharusnya gue berterima kasih gue masih bisa makan nasi. Walaupun gue cuma makan nasi doang tanpa lauk. Karena di luar sana, 50% dari umat manusia, mereka kesusahan cari makanan yang layak. Pokoknya di saat itu pas gue lagi kesusahan, air putih itu menjadi lauk yang paling sempurna buat gue. Awal ceritanya itu sekitar 10 tahun yang lalu, di dunia yang sangat jauh di sana, nggak di Korea ya. Gue kerja di satu PC Bank, atau biasanya kalau di Indo biasa disebutnya warnet. Tapi warnet yang biasa ada kafenya sendiri. Nah, selama gue kerja di sana, gue nggak dikasih duit dong. Gue kerja tanpa upah. Gue kerja di situ selama 4,5 bulan. Bulan pertama digaji. Cuma gajian berikutnya dan seterusnya, gue nggak dikasih apa-apa. Si bosnya, kita panggil aja inisialnya P. P ini dia minta maaf pas gajian gue bulan kedua. Dia bilang, Dusan, maaf, saya lagi susah. Dia bilang baik-baik seperti itu. Terus gue dikasih 200.000 won pastinya. Gak mungkin juga kan kerja di Korea dikasihnya rupiah. Untungnya gue masih punya sedikit saldo uang di tabungan. Dan buat jaga-jaga, gue ke supermarket. Gue beli beras yang paling gede itu ya. Kalau nggak salah 40 kilo itu. Sekalian stok mie, pokoknya makanan-makanan instan yang banyak. Barang-barang belanjanya banyak tuh. Sebenarnya bisa diantar gratis sampai depan rumah. Begonya gue waktu itu masih belum lama di Korea. Jadi kan nggak tahu apa-apa. Gue bawa tuh beras sama mie dan lain-lainnya sampai rumah. Uh, uh, Gue jalan kaki 5 menit ngangkut semua itu. Ngos-ngosen kayak bawa beton 1 ton ke rumah. Gue sengaja nggak makan di luar sama sekali. Palingan kalau lagi di rumah gue bikin cike atau sup lainnya. Kalau lagi malas palingan bikin nasi goreng. Kalau mager ya paling masak mie. Dan sebulan berlalu, terus udah tanggal gajian nih. Tapi pas gue cek tabungan gue, masih kosong. Nah, duit gue udah mulai habis. Dompet gue tipis banget kayak peci. Uang transportasi udah nggak ada. Di tabungan sisanya bener-bener kosong. Nggak ada duit buat transportasi, terus gue jalan kaki dong. Nggak, untungnya gue ada sepeda. Jarak dari rumah ke tempat kerja itu lumayan jauh loh. Biasa gue naik MRT, subway, kereta bawah tanah, cuma 10-15 menitan nyampe. Tapi gue berangkat pakai sepeda itu 30 menit. Gara-gara banyak bukit. Naik, turun, naik, turun. Iya, pas turunannya enak, pas tandakannya. PP aja udah 1 jam. Pulang-pulang kecapean, tepar. Dan si P ini bilang dia minta maaf lagi. Alasannya sama dengan bulan terakhir, bulan sebelumnya. Si adiknya P ini, kita sebut aja dia Nyek aja ya. Supaya kalau jadi satu, mereka bisa jadi Penyek. Si Nyek ini berantem loh sama kakaknya. Karena dia denger gue belum dikasih upah selama 2 bulan. Berantemnya barbar banget loh. Sampai guanya juga siap-siap telepon polisi kalau ada apa-apa. Tapi di sisi lain juga gue berterima kasih sama adiknya. Nah, untungnya si kakak ini nggak berani lawan balik adiknya. Dia cuma bilang, ya maaf kan situasi kita lagi begini, begitu. Salah satu alasan si kakaknya nggak bisa lawan balik adiknya ini gara-gara si badan adiknya ini bener-bener keker banget. Bayangin aja, kakaknya Justin Bieber, adiknya Ade Rai. Kalau berantem, kakaknya bisa di Smackdown. Kalau lagi kerja, biasanya gue nggak dikasih uang makan. Tapi boleh ambil makanan yang ada di PC Banknya.
Cuma ada batasnya. Kalau nggak salah waktu itu cuma 4 ribuan deh sekali makan. Dulu itu PC Bang belum menjadi seperti PC Cafe seperti zaman now. Isi makanannya cuma burger, paling sosis, kalau nggak sandwich, mie, udah. So, di tempat kerja makan mie, cup noodle. Di rumah makan mie, direbus. Ya walaupun ada selingan nasinya juga, tetap aja sebulan penuh makan mie. Si Nyak ini tanya gue, kalau lagi kerja biasa lu makan apa? Ya terus gue jawab aja sejujurnya. Terus tau nggak dia bilang apa? Wah, 형이 개새끼네. Setelah dengar jawaban gue, si Nyak ini adiknya sering banget kunjungin PC Bangnya buat beliin gue makanan yang legit. Biasanya dia beliin gue lewat delivery kayak GrabFood gitu, cuma beda versi ya, versi Koreanya. Dia beliin gue chicken yang ala Korea gitu. 보쌈, 족발, pizza, 닭볶음탕, bibimbap, 국밥. Pokoknya menu-menu dinner deh. Tapi nggak lama itu berlangsung cuma sekitar seminggu aja. Karena dia juga punya kesibukannya sendiri. Waktu itu dia dikasih liburan musim panas. Makanya dia ada waktu buat kunjungin gue. Nah, liburannya dia udah selesai, dia balik lagi dong ke tempat kerjaannya, dan gue balik lagi ke makan mie burger sandwich. Lama-lama stok mie di rumah juga habis, yang tersisa hanya beras. Untungnya, air keran di tempat tinggal gue itu layak diminum langsung dari kerannya. Terima kasih kepada pemerintah yang sudah bekerja keras dan memberi kenyamanan dalam kehidupan sehari-hari. So, kalau gue pulang, makan nasi, lauknya air putih. Dan itu berlangsung selama 30 hari. 30 hari. Pas banget gue hitung itu semua. Orang lain hitung hari jadian. Gue hitung hari-hari beras menjadi nasi. Menghitung hari, detik demi detik. Dan hari gajian berikutnya telah tiba. Dan seperti biasa tidak ada upah. Udah 21 hari gue makan tanpa lauk. Gue bener-bener jadi kurus banget. Tinggi gue 171. Waktu pas gue lagi kurus-kurusnya itu, berat badan gue turun sampai 56. Sekarang gue 75-an. Lu lihat aja, bandingin sama sekarang. Tulang gue tebel. Lu bayangin aja 56 kilo itu kayak gimana. Gue udah bener-bener jadi tengkorak. Pas gue lagi kurus, gue jadi kebal dong sama namanya penyakit. Anemia, pusing-pusing, lemes, kadang lambung juga perih. Tapi apalah dayaku tidak bisa membeli obat. Terus suatu hari, salah satu tamu PC Bangnya ini bilang ke gue, Dusan, si P ini punya real estate, dia punya 2 rumah. Terus gue bengong kayak gini, gue denger semuanya, dia punya apa aja, gue langsung marah dong. Karena si P bilang dia lagi susah, dan gak punya uang sama sekali. Dan ternyata itu bullshit. Dia biasa bawa mobil yang sederhana ke tempat kerjanya. Cuma, ternyata dia punya mobil lain, BMW 740. Pada saat itu kalau nggak salah harganya 1,5 miliar. Dan itu dia alasan gue kenapa gue langsung pergi ke Kuyung Nudungbu keesokan harinya. Buat laporin si P ini. Kuyung Nudungbu itu kalau di Indo kayak Kementerian Tenaga Kerja yang ngurus buruh yang gak dikasih gaji kayak gue. Terus mereka ngurusin jam sostek dan lain-lainnya. Pokoknya yang berhubungan dengan tenaga kerja. Gue bilang selama ini gue nggak dikasih upah sama sekali kecuali bulan pertama. Setelah lapor, gue pulang, tidur, bangun, itu gue berangkat kerja. Gue shift malam, kerja bagian malam. Jadi gue tidurnya siang. Di hari ke-25 hidup gue bersama nasi putih tanpa lauk, si P nyamperin gue marah-marah ngomong kasar. Semua hewan di kebun binatang dibebaskan dari mulutnya. Keesokan harinya, sebelum gue berangkat kerja sekitar jam 5 sore, gue terima telepon dari Kuyung Nudungbu. Dia bilang si P ini bilang ke Kuyung Nudungbu, P tidak pernah mempekerjakan orang bernama Lee Dusan. Nah, dengar itu gue bilang gue bakal kasih semua bukti kalau gue pernah kerja dan masih kerja di tempat itu besok karena gue harus berangkat kerja dulu sekarang. Nah, udah berangkat kerja nih, gue di tempat kerjanya di PC Bangnya, gue ketemu sama si P. P ternyata udah ada di situ dari tadi. Dia nungguin gue. Buat apa? Dia mau maki-maki gue lagi. Kayak kemarin seluruh isi kebun binatang keluar lagi. 2 hari berturut-turut gue dimaki pakai kata-kata kasar. Semua binatang yang bahkan gue belum pernah dengar juga namanya keluar dari mulutnya. Gue yang udah tahu busuknya si P ini, gue lepas kendali, kesel, marah, gue juga berantem.
Gue teriakin si P, yang ujung-ujungnya gue keluar banting pintu. Gue udah pastiin gue teriak sejelas-jelasnya, saya, Dusan, akan berhenti bekerja sekarang. Gue langsung quit, berhenti bekerja di situ, nggak pakai mikir-mikir lagi. Gue pulang, tidur, paginya gue langsung ke Koyong Nodongbo. Gue kasih semua bukti lengkap bahwa gue, Dusan, telah bekerja dari kapan sampai kapan, dan gue kasih surat nih, perjanjian kerja gitu. SMS, KakaoTalk, gue screenshot semua. CCTV pas hari pertama gue kerja juga gue kasih. Itu videonya gue dapet dari adiknya. Pokoknya semua bukti kuat yang membuktikan gue pernah kerja dan masih kerja di sana. Koyong Nodongbo juga minta saksi, tapi gue bilang pasti susah buat dapetin saksinya karena gue nggak mau nyusahin adiknya yang sebenarnya bisa dipanggil sebagai saksi. Gue pulang nih ke rumah jalan kaki, makan nasi dan air buat makan siang, nasi dan air buat makan malam. Dan gue coba cari-cari lowongan kerja di tempat lain. Dan gue juga coba cari kerja rodi, kerja harian. Ampasnya selama 3 hari itu gue nggak dapet kerjaan sama sekali dan masih belum ada kabar dari Koyong Nodongbo. Gue beruntung banget yang punya rumah ngerti kondisi gue itu lagi susah banget. Udah 2-3 bulan kalau nggak salah, 2-3 bulanan gitu kontrakan nggak kebayar. Dia bilang, tidak apa-apa nak, nanti saja kalau uangnya sudah masuk. Terus di hari 31 tanpa lauk, pagi jam 11-an gitu gue terima telepon, gue dikasih tahu gue menang kasusnya. Terus gue juga dikasih tahu semua upah yang belum gue terima bakal masuk hari itu juga. Plus, gue bakal terima uang lebih karena gue selalu kerja malam, tapi dibayar seperti shift siang, kayak kerja siang biasa. Nah, terus dia nanya, apakah Anda, korban dari kasus ini, menginginkan supaya ada hukuman tambahan kepada sang pelaku? Gue nggak kasih ampun dong sama si P-nya ini, gue minta dia dihukum seberat-beratnya. Besoknya lagi, gue kasih kabar dia dilarang berdagang atau berbisnis selama 4 bulan. Bukan cuma warnetnya, dia punya real estate, warnet, semua dilarang. Pokoknya toko-toko yang dia punya semua ditutup. Kalau dia nekat buka, gue bisa laporin dan si P ini bakal terima hukuman yang lebih berat lagi. 4 bulan buat orang yang punya toko itu gede loh. Bayar tempat sewa iya, penghasilan nggak ada. Kalau dia punya pegawai lainnya, dia harus bayar pegawai itu juga selama 4 bulan. Nah, terus dia bilang, uangnya bakal ditransfer sebentar lagi, hari ini. Tunggu aja. Oke, gue jadi mandi. Happy-happy nih. Udah siap-siap nih mau berangkat, mau makan-makan, mau belanja. Pokoknya udah bersih, udah rapih banget. Dan habis mandi gue cek lagi tabungan gue masih 0. Oke lah, itu baru 20 menitan, gue tunggu sebentar lah ya. Gue tunggu sambil gue main game. Sambil nungguin gue nyalain komputer main game. Dulu soalnya gue suka banget mainin game yang namanya Ion. 1 jam, 2 jam berlalu. Saldo tabungan masih kosong. Gue udah kelaparan coy nungguin duitnya. Gue udah siap, udah ganti baju dan segala macamnya. Pokoknya udah ganteng gini. Terus gue telepon dong si P ini. Shanjing, dia blokir nomor gue. Apa pilihan gue? Gue telepon ke Koyong Nodongbo. 여보세요? 안녕하세요. 이두상입니다. 그 PC방 건 때문에 연락드렸는데요. 아직 입금이 안 돼서 거기 사장님 연락을 해봤는데 제가 차단을 당해서 그런지 연락이 안 되더라고요. Terus dia bilang, 잠시만 기다려주세요. Terus itu tuh, gak lama kemudian 15 menitan deh kalau nggak salah, duitnya langsung masuk. Itu waktunya udah sore banget. Gue langsung aja ke restoran, gak pakai acara belanja segala. Restorannya agak mahal, biasanya itu tempat buat ngedating, kalau enggak sama keluarga. Tapi gue masuk sendirian aja nih, pede aja sendiri gini. Happy-happy gitu. Terus kalau nggak salah waktu itu gue makan sendiri, habis kira-kira 130-40an ribu won gitu. Dan sebenarnya itu 130 ribuan itu cukup untuk satu keluarga besar. Tapi karena ya soalnya gue pingin yang enak, gue carinya daging yang high quality dong, dan pastinya mahal. Dagingnya high quality banget, pokoknya kualitas dagingnya mantap bro. Gue coba cari fotonya di HP gue, ternyata nggak ketemu, kayaknya kehapus deh dulu pas ke di HP. Daging tuh hampir mirip kayak gini. Itu daging sapi, pokoknya mantap, barokah banget deh. Gue biasa makan daging sapi pakai garam.
Tapi saking seringnya digaremin sama si P, gue makan tanpa garam. Gue masukin di mulut gue. Serius, gue nggak bohong, dagingnya meleleh. Gue makan sendiri habis 3 porsi. Mulai kenyang nih, gue pesan makanan penutupnya. Bibimbap. Udah kenyang, pokoknya gue puas banget deh. Terus keesokan harinya gue belanja. Beli baju, beli celana, beli CD. Habis itu gue nggak kerja selama seminggu. Begadang aja terus main di PC Bang deket rumah gue. Well, itulah kisah salah satu kejadian buruk yang tertimpa sama gue. Sebenarnya masih banyak lagi kejadian lainnya, tapi itu bakal gue ceritain di lain waktu di video yang lain. So, jangan lupa pencet tombol jempolnya dan subscribe. Kalau lo ada pertanyaan atau mau ngereceh bareng, silahkan tinggalkan komen di bawah ini. Terima kasih, Dusan out. Gue bilang selama ini gue nggak dikasih kerja. Semua hewan di kebun binatang dibebaskan dari mulutnya. 여보세요? 예, 안녕하세요. 이두상입니다. 예, 그 PC방건 때문에 연락드렸는데요. 아직 입금이 안 돼서 terus dagingnya naikin nih ke panggangan ya. Sialan, gue jadi lapar, gue keluar aja nih, mau makan dulu deh.